Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak hadirin jamaah salat maghrib, semoga senantiasa semua kita dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dengan kajian Fiqhul Islam. Malam ini yang kita bahas, pada bulan yang lalu kita bahas tentang ijarah atau akad sewa menyewa. Malam ini akan kita bahas tentang al-ju'alah atau al-ji'alah. Maknanya ji'alah ini adalah komitmen seseorang atau janji seseorang kepada orang lain untuk diberikan satu bayaran atau upah karena menjalankan tugas atau amal atau perbuatan atau pekerjaan, ya. Misalnya kalau ada orang mengatakan demikian, kalau kamu bisa ngerjain ini, maka kami akan berikan suatu upah atau balasan sekian. Atau kalau kamu bisa menemukan barang saya yang hilang dan bisa mengantarkan ke sini, maka akan saya berikan uang sekian. Namanya ju'alah. Ada lagi, kalau kamu bisa menyembuhkan anak saya yang perempuan ini, yang masih gadis ini, kamu akan saya nikahkan dengannya. Enak ini, ya. Apa namanya itu? Kata-kata ji'alah berarti dalam bahasa gampangnya apa? Iya, sayum janji atau sayembara. Siapa-siapa yang bisa menemukan, bisa menyembuhkan anak saya, akan saya kawinkan dengan, boleh. Dalam Islam itu hukumnya apa? Boleh. Sama dengan, hampir mirip dengan akad sewa kemarin, ya. Ya, memang agak beda. Kalau sewa kan lebih umum. Jadi dalam fikih Islam ini diperbolehkan. Dan akad ju'alah ini atau ji'alah, sayembara ini, atau tidak disyaratkan dengan waktu tertentu misalnya, ya, kapan saja. Tapi boleh juga, ya, kalau bisa menemukan barang saya dalam masa sekian hari akan saya kasih sekian, tapi kalau kelewat sekian. Tapi tidak harus, jadi maknanya kalau ada orang yang membebaskan dalam akad ju'alah ini, ya, akad sayembara ini, maka di situ
enggak, ketika tidak dibatasi waktu, maka jadi kapan saya ditemukan harus dibayar gitu. Dan kalau ada orang menemukan barang seorang, kemudian diberikan kepada orang yang barangnya hilang tadi, tapi tidak ada akad ju'alah, tidak ada akad mau dibayar sekian, nah dia tidak berhak untuk menagih atau minta bayaran, tidak berhak, ya. Sebab bayaran atau upah ini ditentukan oleh orang yang mengakadkan atau orang yang memberikan sayembara atau pekerjaan tadi, ya, jadi hanya kebijakan, jadi kebijakan orang yang punya barang, kalau ada barang ditemukan, nemu dompet misalnya, sama STNK, sama SIM, kan itu suka ada ya. Nah, kemudian diberikan kepada apa yang punya. Nah, sebelumnya tidak ada sayembara, tidak ada akad-akatan tadi atau transaksi tadi, maka yang menemukan dompet yang berisi barang STNK atau SIM atau apa, atau duit, itu tidak berhak untuk minta. Tapi yang punya barang tadi mesti punya kebijak apa? Sanaan gitu. Tanda apa bahasanya? Tanda terima kasih itu. Ya. Jadi itu, jadi kalau bedanya kalau ijarah itu akadnya kepada orang tertentu, kalau ijarah, kalau sewa menyewa. Tapi kalau ju'alah atau sayembara ini kepada siapa saja, ya siapa saja, ya sifatnya apa, sayembara, jadi enggak tentukan. Dan boleh juga kepada orang tertentu, kalau kamu misalnya gini boleh juga, tapi boleh secara umum boleh. Kalau ijarah enggak, mesti khusus. Ya. Nah, idza qama jama'atun bil amal iqtasamu al-ju'la bainahum bis-sawiyah. Bagaimana ketika seseorang mengumumkan suatu, ya, manakala ditemukan suatu tadi, tapi yang menemukan tidak satu orang, 2 orang atau 3 orang, atau rame-rame, ya, kan siapa saja yang bisa ini akan saya kasih sekian, ternyata rombongan itu rombongan, ya. Kalau masalah barang itu nanti ketika ditemukan misalnya, ya upahnya dibagi apa? Rata. Tapi kalau suruh menyembuhkan tadi, gadis pasti nggak bisa dibagi rata ya. Misalnya, siapa yang menyembuhkan anak saya akan saya nikahkan dengannya, tiba-tiba nyembuhin misalnya 3 orang gitu dan rame gitu. Ya, siapa yang berhak dinikahin itu? Atau sweet atau bagaimana itu? Ya, nanti bisa saja apa nanti diundi atau bagaimana gitu, bisa saja. Ini kalau apa, jamaah atau rame-rame yang melaksanakan tugas tadi, mesti dibagi rata upahnya. Jadi kemudian la tajuzul ju'alatu fi muharramin, fala yajuzu an yaqula man ghanna aw zammara aw daraba fulanan aw syatamahu falau kada. Tidak boleh ya akad ju'alah ini, bisa ju'alah bisa ji'alah ya, dalam sesuatu yang haram nggak boleh. Misalnya, kalau kamu bisa nyanyi, ya,
nyanyi yang isinya itu bukan nyanyi yang haram-haram, itu yang menggerakkan syahwat, yang haram-haram, dan suaramu bagus, akan saya kasih sekian-sekian. Bahasanya ngamen ya. Kalau kamu bisa ngamen di depan saya, tapi yang dinyanyikan tadi ya membangunkan syahwat orang yang dinyanyikan, ya nggak boleh gitu ya. Atau kalau kamu bisa mukul si fulan, dan kalau bisa membunuh si fulan ini, akan saya bayar sekian, atau saya naikkan pangkat, ya nggak boleh juga. Ini berlaku juga itu ya di dalam instansi pemerintahan itu yang dolim ya, itu begini-gini laku itu ya, artinya apa itu ya. Kalau kamu bisa si fulan ya, menghambat dakwah si fulan ya, membunuh si sekian orang si fulan, saya bintangmu saya naikin, misalnya 1 menjadi berapa langsung gitu ya, boleh nggak itu? Nggak boleh, karena itu hal yang haram. Jadi tidak boleh masalah jualan ini hal yang haram. Sekarang kalau ada pekerjaan tapi menghinakan yang bekerja, misalnya begini, kalau kamu bisa makan kerupuk tanpa dipegangin, akan dapat hadiah sekian. Biasanya pas apa ini? Kalau kamu bisa ngisi bisa bawa itu yang kelereng apa namanya itu, disendok sambil dimut, digigit, terus berjalan nggak jatuh, akan dikasih hadiah sekian. Boleh nggak itu? Ya boleh-boleh aja, namanya lomba ya, lomba hal yang mubah itu. Boleh. Makanya jadi lomba itu sendiri juga kayak itu juga, panjat apa itu? Panjat apa? Panjat pinang ya. Itu kan sama aja itu ya. Kalau kamu bisa naik ini, maka yang ada di sana, yang ada di atas, itu apa? Milik kamu semuanya gitu. Boleh gitu? Boleh, dengan catatan yang manjat jangan buka aurat. Kalau dia caranya kan buka aurat itu, kan laki-laki auratnya antara apa? Pusar sampai lutut. Kalau naik panjat pinang, lututnya kelihatan nggak? Kelihatan pusarnya. Celana pendek ya. Itu aja yang paling dipersoalkan. Jadi asalnya itu boleh, sudah boleh saja. Terutama untuk memarahkan suatu kegembiraan hari kemerdekaan itu, boleh saja ya. Tapi kan jangankan panjat pinang, main bola aja juga pakai celana pendek gitu. Jadi, tapi syaratnya yang dimakan juga halal, ya, yang dilombakan ya halal, bukan hal yang haram. Sekarang kalau ada perbedaan, persengketaan antara misalnya antara yang punya pekerjaan dengan yang mengerjakan mengenai upah, ya, menurut misalnya yang ngasih kerjaan bilang 1 juta, ya, tiba-tiba pemahaman yang ngerjain butuh selesai kerjaan bilang 7 juta bukan 1 juta, kan bersama itu 1, 7. Nah, itu yang dimenangkan siapa itu yang
kira-kira itu kan bisa jadi opah ini si yang bekerja tadi salah dengar, itu bisa jadi gitu. Dalam hukum Islam siapa yang dimenangkan ini, yang di ya siapa yang dibilang? Fal qawlu qawlul malik biyaminihi, yang dimenangkan adalah al-malik, mananya orang yang punya pekerjaan, yang ngasih pekerjaan tadi, tapi dengan sumpahnya. Wa in ikhtalafa fi aslil ju'alah, ini kalau beda dalam jumlah kadar upah yang dijanjikan. Tapi kalau berbeda dalam asal itu apa? Pokoknya upah, dalam arti ya ada atau tidak. Ya, menurut yang perintah mengerjakan atau malik, saya nggak janjiin upah apa-apa, ya. Tapi menurut yang ngerjakan, wah janji kok gitu. Nah, kalau sama sekali dalam asal upahnya yang dimenangkan oleh yang bekerja. Maksud kenapa? Karena udah bekerja, setiap orang bekerja pasti dimotivasi oleh suatu janji upah tadi, sehingga yang dimenangkan adalah yang bekerja, tapi juga harus dengan sumpah. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada orang janji begini, kalau kamu besok puasa Arafah, mau puasa Arafah di hari apa? Di hari Sabtu misalnya. Puasa Arafah di hari apa? Sabtu. Kalau kamu mau puasa Arafah di hari Sabtu, kamu akan saya kasih ya uang 1 juta gitu. Kalau kamu mau puasa hari Arafahnya tapi hari Sabtu gitu. Bagaimana kira-kira itu? Kalau kamu menentukan lebaran hari Ahad, akan saya naikkan pangkat gitu misalnya. Kok diem aja tanya sih? Gimana itu Pak Ustaz Farihud? Ini kelompok hari Ahad ini. Gimana? Haram menurut siapa dulu? Ya. Menurut pemerintah sih boleh-boleh aja ya. Menurut pemerintah ya, kamu misalnya kan, sekarang saya tanya sih, sebenarnya puasa Arafah itu pada saat jamaah haji wukuf atau selesai wukuf sih? Cara akal itu, akal yang sehat aja gitu. Kalau lebaran terserah loh ya, ini gitu mana puasa Pak Mario ya. Jadi kalau lebaran sholat Id mau hari Ahad itu nggak ada masalah ya, artinya ya masalah kecil lah gitu ya, tapi enggak, boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Motong kan juga boleh-boleh aja hari Ahad ya, Senin juga boleh ya kan, boleh-boleh saja ya. Bagaimana Sahih Barat tadi kira-kira? Puasanya loh, bukan lebarannya ya. Kalau saya tanya, kalau saya karena nggak ada yang jawaban ya, takut atau bagaimana nggak tahu. Ini kan takut disebarin karena di YouTube kan, takutnya gitu ya. Saya ini pribadi saya. Kalau pribadi nggak bisa dituntut, untuk hak ya kan. Kalau saya puasa dari hari apa? Kamis, berarti penutupan apa? Jumat. Ya, saya kalau pribadi saya puasa Arafah tetap hari Jumat, karena namanya puasa Arafah. Kalau puasa Arafah berarti jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah gitu. Saya tapi tidak mengatakan bahwa ini bahwa lo ya, puasa Arafah di hari Sabtu itu dosa, saya nggak mengatakan demikian gitu. Ya, tapi kalau pribadi saya tetap puasa Arafah di mana? Hari Jumat. Lah, Ustaz lebarannya apa? Ya terserah saya.
Kalau masjid tadi butuhnya hari Sabtu, oke. Sholat Id hari Sabtu. Tapi kalau dia mengikuti pemerintah hari Ahad, oke gitu. Sholatnya. Tapi kalau puasanya dipaksa untuk hari Sabtu suruh puasa, saya pribadi tidak mau. Pribadi. Hah? Ya pikir sedewek, pikir sendiri. Kan kita mau manut ikut ke kiai. Yang jadi idola itu Rasulullah, bukan kiai. Ya. Terus Rasul. Iya, menurut Rasul ya pas Arafah di hari Arafah. Iya, gitu loh. Kan ditanya ini. Kalau ditanya saya nggak melanggar hukum dong, secara hukum positif saya nggak melanggar, ya kan? Ditanya. Ya, pribadi bertanya. Cuman kalau Lebaran hari Ahad terserah. Kalau saya Lebaran pribadi loh ya, itu hari Sabtu pribadi. Lebaran umum ya nanti bisa jadi Ahad, bisa jadi tergantung juga gitu. Maka saya tidak sarankan kepada Bapak puasa Arafah terserah, tapi saya kasih kaidah umum ya, al-hajju arafatu. Haji itu Arafah, berarti standar apa asalnya pokoknya haji itu yang rukun yang paling tinggi adalah wukuf di padang Arafah. Makanya puasa Arafah itu ya, puasa Arafah itu di saat orang-orang sedang wukuf. Saya nggak mau ngatain pemerintah karena di kalender juga rata-rata hari Sabtu Idul Adha di tanggal 9 Juli ya. Juli adalah jatuh 10 Dzulhijjah hari Idul Adha. Catatan, ada catatannya. Tapi itu tergantung kebijakan pemerintah. Kalender begitu masalahnya juga itu. Ini termasuk kalender Salafi itu dia catatan juga sama gitu. Jadi padahal di situ ya, komitmen terhadap sunnah, tapi mungkin pribadi juga. Jadi ini kembali ya, jadi alhasil tidak usah dipersoalkan ya, karena Islam selalu menjaga kebersamaan sekalipun berbeda. Itu aja Bapak. Nah, kalau di sini ya otomatis sholatnya Idul Adha hari apa? Hari Ahad, nggak apa-apa. Tapi kalau puasa tadi ya Pak Ustadz Mahfud enggak? Begitu ya, kalau puasa ya. Tapi kalau Id ngikutin kalau puasa pemerintah tidak berhak. Kalau Lebaran pemerintah punya hak. Tapi kalau puasa seorang Muslim secara individu punya hak masing-masing. Jangan intervensi, jangan. Betul apa enggak? Sebab kalau puasa yang tahu hanya Allah, dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, syahwatnya, diajli karena aku, kata Allah. Nah sekarang ya, nah puasa ini pernah sampaikan ada 3 cara, ada dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu pahalanya mengalahkan jihad, perang di jalan Allah melawan orang kafir, kecuali yang jihad tadi bawa harta dan fisiknya tidak kembali lagi kecuali hanya nama, itu baru mengalahkan puasa 9 hari di puasa Tarwiyah dan Arafah bisa. Nah, kalau Nabi itu puasanya dari tanggal 1. Makanya begini, orang yang puasa Arafah tok ya, itu menyontoh Nabi enggak? Nabi nyontoin puasa di Dzulhijjah ini tanggal 1 sampai 9. Pertanyaannya, kalau yang puasa di hari Arafah tok apa tuh? Arafah doang ya. Arafah doang, Arafah saja, Arafah aja. Itu menyontoh Nabi enggak? Nabi nyontoin puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau ada seorang muslim hanya puasa di hari Arafah, nyontoh Nabi enggak?
Nyontoh apa enggak? Nyontoh tapi kecil. Ya, nyontoh tapi kecil. Ya, kecil gitu loh. Jadi jangan, karena Nabi nyontohinya, kan kita sukanya ada contohnya enggak gitu. Bener enggak? Ada contohnya enggak? Nabi bersabda dan nyontohin sabda 9 hari luar biasa pahalanya. Dan Nabi juga dari Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah itu juga puasa nyontohin 9 hari. Berarti kalau puasa Arafah tok nyontoh Nabi enggak? Nyontoh dikit. Karena Nabi juga ming siapa puasa Arafah, di hari Arafah itu melebur dosa 2 tahun. Jadi sedikit ngikutin sabda Nabi. Cuman enggak, tapi ikut perbuatan, ngikutin sebagian kecil perbuatannya. Sekarang kalau puasa Tarwiyah dan Arafah, ngikutin Nabi enggak? Ngikutin agak gede dikit. Agak gede dikit. Makanya jangan ngata-ngatain yang puasa 2 hari, yang ngatain orang Nabi puasa 9 hari kok. Kenapa yang 1 hari ngatain 2 hari, 2 hari ngatain 1 hari? Sedangkan Nabi nyontohin berapa? 9 hari. Berarti kita hanya nyontoh Nabi, tapi apa? Sebagian kecil. Bukan kecil, kecil. Kalau kecil ya kecil, apa kecil? Kecil banget. Ya, paham ya insya Allah. Ini tentang masalah apa namanya? Sedikit saya singgung masalah apa saum dan masalah lebaran ya. Jadi bapak-bapak boleh puasa Arafah, dan menurut saya lebih bagus ya itu di hari apa? Jumat. Lah itu kalau puasa hari Jumat itu kan Nabi ngelarang gitu kan. Bener apa enggak? Misalnya orang puasa Arafah tok di hari Jumat, kan Nabi melarang ya, jangan puasa khusus hari, cuma digabungkan hari sebelumnya, dan itu kalau nggak ada sebab, nggak ada momen-momen tertentu. Tapi kalau momennya momen Arafah, ya boleh Jumat tok gitu loh ya. Jadi kalau ada sebab namanya, ada apa? Sebab. Al-hukmu yaduru ma'al-illah. Hukum itu berputar karena sebab. Awalnya nggak boleh karena sebab Arafah, jadi boleh. Nah, lebih amannya digabung dengan apa? Hari Kemis. Toh itu hari Kemis juga hari puasa ya kan? Dan juga sampai itu hari Tarwiyah juga, Nabi juga di hari Tarwiyah juga puasa. Sekalipun ada hadis dhaif mengenai puasa Tarwiyah dijamin dihapus dosa 1 tahun, itu memang dhaif. Ada yang mengatakan apa namanya palsu, tapi kita tidak ngikutin hadis itu, tapi kita ngikutin bahwa Nabi di hari ke-8 itu puasa Tarwiyah, itu aja. Berarti bukan nggak boleh puasa, bukan. Jadi paham ya Pak, insya Allah ya. Jadi jangan ada perdebatan tentang masalah lebaran, yang lebaran hari Sabtu yang benar ya, yang apa namanya yang Ahad salah atau sebaliknya, tidak gitu. Kalau puasa kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lebaran ya itu urusan pemerintah, nanti yang di akhirat kita serahin aja pemerintah. Paham Pak insyaallah ya? Ini mengenai apa? Ju'alah. Jadi alhasil bahwa akad komitmen terhadap seseorang untuk memberikan upah karena satu kerjaan, menjanjikan pada seorang satu upah karena pekerjaan, itu dalam Islam boleh-boleh saja itu. Ada pertanyaan? Sebenarnya gini kuncinya itu ya. Kuncinya untuk hal ini orang-orang yang ngerti, ulama-ulama yang ngerti, yang berada di pemerintahan dan yang pro pemerintah, dan pemerintah respon terhadap ulama-ulama itu, mestinya mereka yang punya reaksi gitu lah. Sebab ulama-ulama yang berbeda dengan pemerintah itu ya nggak pernah dianggap masalahnya gitu loh. Sehingga di sini ya udahlah, lo ngerespon juga gitu-gitu aja gitu. Itu respon kita sebagai umat Islam tuh seperti apa sebenarnya? Iya. Ya kita gini, nanti suatu saat akan datang satu pemimpin yang dimana mereka itu semuanya sendiri gitu ya, semuanya sendiri, dan menyebalkan, benar-benar menyebalkan gitu ya.
Nabi sahabat bertanya, afala nuqud, apa kita perangin aja, kita demo aja, kita berangin. La madza muaqamus shalah, selagi mereka masih sholat gitu ya. Paling sekedar itu, kita berdoa. Sebenarnya yang paling yang paling bagus adalah afdhalu jihadin ya kalimatu haqqin tuqalu inda sultan jair. Jihad yang paling banyak, yang paling utama, mana yang banyak pahalanya adalah kalimat yang benar yang kita sampaikan di hadapan sang penguasa. Itu sebenarnya. Tapi persoalan kita ini, ketika orang yang mau berespon seperti ini, kita dibenturkan dengan santri-santri yang notabene membela pemerintah karena pimpinannya ada di sana gitu ya. Karena itu masalahnya di situ. Apakah kita ini ingin berbenturan dengan teman kita sendiri gara-gara ini, ya kan? Ini kan juga lebih parah gitu. Nah, makanya kita ya udah berdoa, dan kita nggak setuju dalam hati aja. Artinya dakwah dalam hati akhirnya kan. Itu kan kita nggak senang juga dibenturkan dengan saudara-saudara kita. Makanya himbauan kita kepada santri-santri, kiai-kiai muda yang pro sana itu hendaklah dia itu berkata yang sejujur-jujurnya itu loh. Paling itu sebenarnya kita harapkan. Apakah mau apa enggak, itu masalahnya. Ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa berbuat lebih banyak. Paling ya itu diam, kita puasa, cukup hari Arafah, hari apa? Jumat kita selesai kita aja. Nanti Lebaran terserah kita. Kalau kita belajar ilmu falak, itu ada istilah wujudul hilal, ada istilah imkaniyatur ru'yah. Wujudul hilal, adanya bulan berapa derajat pun, menurut hitungan, kalau itu memang sudah tanggal 1, ya tanggal 1 berapa derajat pun, mau setengah derajat berapa, itu Muhammadiyah gitu. Itu namanya wujudul hilal. Nah, ada imkaniyatul hilal, yaitu kemungkinan hilal untuk diruyah, dilihat. Nah, itu nggak mungkin 1 derajat juga nggak mungkin kan, harus sekian derajat gitu. Nah, itu makanya disitulah ada perbedaan gitu. Jadi saya nggak tahu kalau di NU itu hisab dan ru'yah, saya nggak tahu persis ya, tapi itu semboyannya begitu, slogannya begitu ya, tapi nggak tahu persis ya. Tapi kalau Muhammadiyah tok memang hisab, makanya ditentukan dari jauh hari udah ditentukan, puasa sekian hari ini udah tentukan, karena memang berdasarkan hisab mutlak ya. Sehingga disitulah kalau di lain Muhammadiyah itu melihat, karena Nabi itu sumul ruyati, lihatlah bulan, karena kalau mau puasa karena lihat bulan, kalau ya waftiru, bukalah atau lebaranlah karena lihat bulan juga, lihat hilal juga gitu ya. Nama juga berbeda. Insyaallah pengajian kita malam ini semoga ada manfaatnya, ada barokahnya kita semuanya. Sekian, terima kasih ya. Dan mohon maaf kurang lebihnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.